dengan mengabdikan diri di dunia pendidikan, saya merasa sudah berbuat sesuatu lah untuk negara ini gitu kan, kontribusi walaupun kecil, tapi pilihan ini adalah pilihan yang saya ambil, tepat sekali bagi diri saya dan akan saya ikrarkan sampai nanti akhir hayat. Menjadi guru yang sebenarnya adalah pilihan hidupku kini, nanti, dan selamanya. Khususnya sebagai guru kreatif. Ada 10 kartu yang ada di kelas ini. Dalam hitungan ketiga, kalian mulai bergerak, oke? Siapa yang berhasil menemukannya, ucapkan bingo, bingo, yes. 2, 3, go! Cita-cita yang membuatku berdiri di sekolah ini untuk setahun lamanya. Aku adalah guru bahasa Inggris pertama di Sekolah Dasar Negeri 1 Giribukti, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kehadiranku lantas menandai keberadaan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Stand up, class. Stand out, please. Ini? Stand out, please. Sit down. Sit. Salah bisa. Ya, baca aja. Sit down, please. Oke, good. Make a circle. Oke, good. My teacher. Oke. Silent. Silent, please. Silent, please. Silent minus this. Oke. Clean the whiteboard, please. Satunya. Pembelajaran dilanjutkan dengan simulasi kosakata. Stand up, please. Berarti? Stand up, please. Berarti berdiri. Oke. Sit down, please. Apa itu? Tolong. Bagaimana gayanya? Sit down, please. Aku pun menerapkan permainan agar atmosfer belajar tetap menyenangkan. Duduk sayang. Perpaduan ini ternyata membuahkan hasil. Kini mereka tak lagi canggung dalam berbahasa Inggris seperti dulu. Silent, please. Oke. Clean the whiteboard, please. Mereka itu takut salah dalam menyebutkan bahasa Inggris, apalagi di depan guru. Mereka tuh nggak mau sama sekali mengucapkan dalam kata-kata dalam bahasa Inggris. Tapi setelah pembelajaran yang dibikin seperti ini, dengan selalu ada games gitu dengan pembelajaran menarik, mereka itu nggak asing lagi untuk menyebutkan, mendengarkan, bahkan menyanyikan. Desa Giribukti adalah kampung halamanku yang kedua. Tanah subur dengan hasil padi berlimpah, serta tradisi yang dihormati turun-temurun. Desa ini terletak di daerah perbukitan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari Rangkas Bitung, perjalanan darat memakan waktu 6 jam, dengan kondisi jalan menuju Dusun Cikareo yang cukup menantang. Padi adalah hasil bumi yang sangat sakral bagi desa Giribukti. Pantang diperjualbelikan
sebelum memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Namun tidak seperti tradisi mereka yang begitu dihormati, pendidikan di Giri Mukti belum dijunjung tinggi. Setamat SD, sebagian besar warga memilih bekerja, kebanyakan di tambang emas. Di lubang-lubang inilah para kanak-kanak memulai debut mencari nafkah. Abi terpaksa ke sekolah deui gara-gara temu nggak modal. Terpaksa abi ka lobang, mikul batu. Jadi guru itu kan istilahnya tidak hanya mengajar gitu kan, harus ada bukti apakah kita mengajar itu berhasil atau tidak gitu kan. Kan kita digaji sama pemerintah. Halo, nama saya Lisna. Cita-cita saya menjadi guru. Saya hendak cita-cita menjadi main bola. Halo, nama saya Rihan. Saya cita-citanya menjadi silat. Halo, nama saya Desi. Saya cita-citanya menjadi guru. Inilah sekolah yang telah mengalami kemajuan luar biasa di tengah keterbatasan. Siswa-siswi yang tadinya amat pemalu, kini mulai berani mengekspresikan diri. Aku harus memutar otak agar anak-anak ini lebih terbuka dan bersemangat. Salah satu caranya, setiap Selasa hingga Sabtu, kami rutin melakukan senam otak. Senam yang berfungsi menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri. Kebiasaan yang dapat meningkatkan kreativitas anak dalam belajar. Jadi pengaruhnya itu anak-anak lebih ceria, lebih kreatif lagi karena otak kanannya udah mulai seimbang. Usaha yang kami lakukan pun mulai membuahkan hasil. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Siswa SDN 1 Giri Mukti mulai merajut prestasi. Setelah keberadaan Ibu Anit memperoleh ya, kejuaraan-kejuaraan gitu, walaupun cuma juara harapan, kemudian juara 4, tapi untuk ke tingkat kabupaten sudah cukup untuk mewakili Cilograng. SDN 1 Giri Mukti memiliki ruang kelas yang terbatas. Hal ini membuat kami harus menyesuaikan sebisa mungkin. Ini 1 meter panjangnya. Minimnya jumlah guru juga menjadi tantangan. Yang tidak sholat subuh tadi, ngaco. Seringkali, satu tenaga pendidik merangkap mengajar di beberapa kelas. Nanti akan kita tambah dengan doanya Nabi Muhammad ya. Oke. Sudah banyak guru baru yang datang dan pergi. Mungkin karena situasi geografis yang sulit, kemudian mereka merasa mungkin kurang betah gitu. Jadi paling 1 tahun atau 2 tahun sudah ingin pindah gitu. Namun, di tengah sulitnya menemukan sosok guru yang mau mengabdi di pelosok, kehadiran Pak Yadi adalah pengecualian. Mau berangkat mah, tolong tasnya.
Pak Yadi tinggal di kota kecamatan Cilograng. Dulu ia bertugas di sekolah dekat tempat tinggalnya. Namun kemudian, Pak Yadi mengajukan mutasi ke wilayah yang lebih terpencil, tepatnya ke Dusun Cikareo. Masalah jarak itu sangat jauh, Bu. Kalau dulu mah, kalau pagi-pagi istilahnya gitu ya, pagi-pagi 5 menit juga atau 10 menit datang ya. Kalau ke sini hampir sejam kan? Ya gitu, hampir sejam gitu. Jalan, apalagi kalau musim hujan, Bu. Musim hujan jalannya becek-becek gitu, lambat juga, apalagi licin, jangan selip motor juga gitu ya. Eli mana, udah siap? Udah. Baru 1,5 tahun mengajar, Pak Yadi berhasil mendorong para murid mencetak prestasi. Konsentrasi, lom. Berkat tangan dinginnya, SDN 1 Giri Mukti kerap maju ke pertandingan bulu tangkis tingkat kabupaten. Selain bulu tangkis, sekolah kami juga menjadi delegasi Kecamatan Cilograng untuk olahraga catur. Pencapaian ini tak lepas dari bimbingan intensif Pak Yadi yang selalu memanfaatkan waktu luang untuk melatih siswa dan siswinya. Siap, mulai. Ulangi lagi. Sebenarnya tuh kalau kamu jeluring. Jadi guru itu kan istilahnya tidak hanya mengajar gitu kan, harus ada bukti apakah kita mengajar itu berhasil atau tidak gitu kan. Itulah barangkali sudah dari nurani kita itu harus mengabdikan diri gitu kan. Kan kita digaji sama pemerintah. Pak Yadi adalah contoh pegawai negeri berdedikasi yang mengabdikan diri karena kepedulian. Apa kata Bapak? Sebelum kita melanjutkan. Kok kenapa orang-orang tidak mau istilahnya mengajar di ke tempat terpencil gitu ya? Padahal mah itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Jadi saya mempunyai hati, ada nurani, wah cobalah saya ingin memanfaatkan ilmu saya sebisa saya gitu ke daerah terpencil gitu, Bu. Kami berkenalan dengan guru-guru yang luar biasa. Siswa yang luar biasa. Aku hidup serba mandiri di rumah milik Bapak Kesepuhan Dusun Cikareo. Alhamdulillah, aku tidak begitu kesepian karena dari Senin sampai Sabtu ada Juju yang menemani. Ia adalah siswi kelas 5 SDN 1 Giri Mukti yang dititipkan kepadaku. Tujuannya agar Juju lebih mudah pergi ke sekolah. Yang paling terasa itu sepinya, Mbak. Sepinya. Jadi ketika Juju juga pulang ke Cigaru, misalnya kan Anit sendiri di rumah, dan kebetulan anak nggak ada yang main, itu biasanya suka ngebayangin keluarga yang di Padang, suka kebayang. Biasanya lebih sensitif tuh lebih suka nangis karena sepi gitu kan. Jadi berharap besok pagi itu cepet-cepet gitu. Dulu, Juju setiap hari pulang pergi dari rumah ke sekolah. Kini, ia pulang ke rumah hanya di akhir pekan saja. Jalan ya. Assalamualaikum.
Rumahku di Cigaru. Kalau jalan kaki dari rumah ke sekolah lamanya 1 jam. Dulu kalau ke sekolah aku harus berangkat dari jam 5 pagi supaya enggak terlambat. Selama perjalanan, Juju kerap berhadapan dengan medan yang sulit. Waktu pertama kali aku ke sekolah takut karena jalannya becek, licin, dan juga turunannya tajam. Rasa lelah akibat perjalanan yang berat hilang sekejap setelah bertemu orang-orang terkasih. Jujur suka kangen sama mama. Kalau ketemu mama sukanya ngobrol, bercanda-bercanda, dan peluk-peluk mama. Sang bunda berharap Juju mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Ya sampai lanjut aja kalau punya modal sih, kalau punya biaya, tapi kalau nggak punya biaya ya gimana gitu. Perjuangan Juju untuk sekolah menginspirasiku untuk membuat tulisan tentangnya berjudul Gadis Cilik Penerobos Hutan. Kisah yang dimuat dalam buku Guru 12 Purnama, terbitan Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa. Dia itu selama tinggal sama Anit nggak pernah membantah sama sekali gitu kan. Dia anaknya jujur sekali. Kemudian anaknya ikhlas, ceria. Kalau misalnya Anit nasihatin, kadang Anit ada marahin dia, kadang-kadang gitu kan. Untuk yang terbaik, misalnya kalau dia punya alasan nggak mau belajar, ada itu sekali waktu itu kan. Juju telah mengajarkanku tentang banyak hal, terutama tentang keikhlasan dan pengorbanan untuk meraih sebuah keinginan. Juju si anak pemalu kini sudah berani bermimpi. Dan aku ingin mendengar kabar gembira darinya 10 tahun lagi. Dia bisa mencapai cita-citanya, yaitu menjadi guru internasional. Ketika Anit membaca diarinya, dia ingin pergi ke Jepang katanya. Mudah-mudahan ketika Anit mendengar berita tentang anak ini kembali, anak ini sudah berada di Jepang. Keterbatasan ekonomi warga di tempatku bertugas membuatku bersama rekan-rekan SGI mengusulkan usaha kecil bernama Jawara Opak. Usaha ini bertujuan membantu warga agar bisa membiayai sekolah anaknya. Jadi ibu-ibu ini selain punya penghasilan setelah semuanya dihitung itu per bulan, mereka juga punya uang kas. Nah, uang kas inilah yang berupa tabungan. Jadi bagi siapapun yang nantinya anaknya lulus sekolah namun tidak punya biaya, maka uang tabungan itu yang dipakai. Boleh dipinjam, tapi berupa pinjaman, nanti akan dipulangkan lagi tanpa bunga-bunga dan segala macam. Alhamdulillah, Jawara Opak ternyata laris manis di Dusun Cikareo dan memberikan penghasilan rata-rata hingga Rp1.500.000 per bulan. Target kami membuat Cikareo dikenal sebagai Kampung Opak. Ya sebelum ada mereka kan kita nggak tahu bikin opak itu cuma bikin opak buat makan di rumah sendiri gitu, lagi yang besar-besar gitu. Setelah datang dari SGI ini, mereka coba kasih tahu cara bikin opak untuk diedarkan, dijual
ke warung-warung terdekat gitu. Terus kita coba, ya alhamdulillah gitu. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Ini adalah hari-hari terakhirku di Giri Mukti. Ku nantikan dirimu. Momen kebersamaan bersama murid-muridku yang sangat sulit kutinggalkan. Kami, guruku tersayang, guru tercinta. Di depan mereka, aku selalu berusaha tetap ceria dan memberikan semangat. Dan ibu mau anak-anak ibu semua itu harus bersemangat. Tampilkan yang terbaik dari diri kalian. Oke? Ketika mereka itu menyambut saya, baru datang dari sekolah itu, mereka udah teriak-teriak, Ibu Anit itu, mereka udah salaman semua itu, nggak terlupa deh gitu kan. Ketika saya sakit gitu kan, malamnya mungkin saya merasa demam mungkin karena kelelahan gitu kan. Jadi saya berusaha untuk tetap sekolah. Ketika melihat senyuman mereka itu, alhamdulillah langsung sembuh gitu kan. Ketika detik-detik kepergian itu semakin dekat, rasa khawatir justru semakin melanda. Saya ingin mereka itu selalu berpikir mempunyai impian gitu kan, mencapai impian mereka gitu kan. Ketika mereka tidak menemukan seseorang yang bisa membangkitkan semangat itu, saya merasa saya takut gitu kan, mereka putus impiannya sampai di situ gitu. Nggak mau ditinggalin Bu Anit. Kenapa nggak mau ditinggal? Soalnya Ibu Anitnya baik. Bu Anit itu orangnya baik, selalu semangat. Perasaannya senang mendapatkan beasiswa karena dari dulu ingin sekolah yang tinggi. Dan hari mengharukan itu pun tiba. Hari yang tak akan pernah aku lupa. Di saat bersejarah ini, aku berusaha menikmatinya dengan sukacita. Namun, ternyata sulit. Takut tidak dianggap keluarga, takut tidak dicintai anak-anak. Tapi alhamdulillah sekali, baru 1 hari di sini, semua perasaan takut itu hilang. Kami berkenalan dengan guru-guru yang luar biasa. Siswa yang luar biasa, senyum kalian, tawa kalian, serta semua ocehan-ocehan kalian itu sangat luar biasa sekali. Tetap bersemangat ya. Tetap bersemangat meraih prestasi, mengukir prestasi. Kalian semua itu anak hebat. Mungkin sama diri sendiri, maka kalian akan bisa untuk berprestasi. Kalian janji sama ibu untuk selalu bersemangat? Janji? Janji nak? Insya Allah nanti, suatu saat nanti ketika ibu sudah di Padang, ibu mendengar kabar baik dari kalian. Kalian sudah mencapai kesuksesan. Terus bangkit warga desa Giri Mukti, meski berbagai rintangan mengelilingi kalian. Karena sesungguhnya, semangat, cita-cita dan ikhtiar merupakan modal dasar untuk masa depan pendidikan yang lebih cerah.
ketika masyarakatnya merasa tidak peduli dengan sekolah, itu berarti pendidikan yang gagal. Jadi pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang didukung oleh semua pihak. Pihak guru, pihak siswa, dan pihak keluarga.